Upacara kematian atau Rambu Solo tidak diragukan lagi merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal bagi masyarakat Toraja. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Alu, hanya keluarga bangsawan yang biasanya dapat menggelar pesta pemakaman yang besar. Pesta pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik berupa suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja dalam upacara kematian ini. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak. Namun kini, kritik bermunculan terhadap upacara kematian di Toraja tersebut yang kesannya sebagai pemborosan yang luar biasa besarnya. Kritik itu juga datang dari dalam, khususnya dari kaum muda Toraja yang sudah berpikir rasional dan ekonomis. Biaya upacara kematian di Toraja bisa mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah. Tentu jumlah biaya yang sangat besar dan fantastis. Akan tetapi, walaupun mahal, upacara tetap dilakukan. Biaya sangat mahal dikeluarkan untuk menyembelih banyak kerbau sebagai sembelihan yang utama. Kerbau yang akan disembelih bukan hanya sekedar kerbau biasa, tetapi kerbau bule atau tedong bonga yang harganya berkisar puluhan hingga ratusan juta per ekor. Tuhan dalam sistem kepercayaan agama asli Toraja, yaitu Alu Tok Dolo, disebut dengan nama Puang Matua, yang berarti Tuhan Sang Pencipta. Dalam agama Alu Tok Dolo, Puang Matua menciptakan seisi alam ini bersama Alu, yang berarti agama. Segala sesuatu diciptakan oleh Puang Matua dengan menggunakan semacam embusan pandai besi yang terbuat dari emas, yang disebut dengan sauna sibarung, berarti dua hembusan. Mula-mula yang diciptakan oleh Puang Matua adalah matahari, bulan, bintang-bintang dengan memasukkan gumpalan batu besar ke dalam embusan dua itu. Kemudian diciptakan hewan-hewan, tumbuhan, air, besi, padi, dan manusia dengan memasukkan butir-butir emas ke dalam embusan dua tersebut. Semua diciptakan dalam sistem kepercayaan Alu Tok Dolo dalam keadaan bersaudara. Disebutkan dalam agama Alu Tok Dolo bahwa semua yang diciptakan Puang Matua itu memiliki tugas dan kewajiban untuk memuliakan dan menyembah Sang Pencipta. Puang Matua dan para dewa melanggar Alu dan pemali tadi. Dikisahkan, seorang hartawan bernama Londong di Rura bersama istrinya Sapa di Galeto bersikeras melangsungkan pernikahan anak-anak kandung mereka sendiri. Kemudian, turunlah murka Puang Matua kepada mereka. Akibat dari murka itu, semua yang hadir dalam upacara pernikahan itu kemudian musnah di lahap api dari langit dan kawasan itu kemudian ditenggelamkan atau ditelan tanah. Kemudian, datanglah seorang ahli adat serta Alu Sola Pemali dari Gunung Sesean, sebelah utara Rante Pau, untuk mengadakan upacara permohonan ampun. Setelah upacara tersebut, ia upacara untuk kematian orang-orang yang terbenam dalam tanah, sehingga dimurnikanlah segala upacara keagamaan sesuai ketentuan-ketentuan semula. Kemudian diutuslah 3 orang ke seluruh tanah Toraja juga untuk mengadakan upacara pemurnian kembali. Keturunan mereka inilah yang dipercaya menjadi pemimpin agama dan pemimpin rakyat di masa selanjutnya di daerah masing-masing. Alu dan Pemali dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun dengan nama Alu Tok Dolo. Secara garis besar, ritus pada Alu Tok Dolo dapat dibedakan dalam Rambu Tuka dan Rambu Solo. Rambu Tuka adalah persembahan yang ditujukan ke atas untuk menyembah dan menghormati Puang Matua dan dewa-dewa, termasuk arwah leluhur yang sudah menjadi dewa. Sedangkan Rambu Solo dimaksudkan sebagai persembahan kepada arwah yang sudah meninggal.